itu. Mohon maaf nih suaranya pas habis ini. Pakai ini juga. Bisa langsung. Kita sampai hadis yang ke-152, kitab Sunan Nabi Dawud, kitab Thaharah. Qala hadatsana Hudbah bin Khalidin qala hadatsana Hammamun qala an Qatadah qala anil Hasani wa an Zurarah bin Aufa annal Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Mughirah bin Syu'bah qala dia berkata takhallafa tertinggal terlambat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara hadhil qissah, maka dia rawi menyebutkan kisah ini seperti yang dulu 151 pada file yang sebelumnya ya, pada diktat sebelumnya. Qala fa'atainan nasa, maka kami datang kepada manusia, pada para sahabat, wa Abdurrahman ibnu Auf, dan Abdurrahman bin Auf yusolli bihim, sudah mengimami sholat mereka as-subha, sholat subuh, sudah mengimami mereka sholat subuh. Falamma ra'an nabiyya, maka tatkala Abdurrahman bin Auf melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, arada ayyata akhara, dia ingin mundur karena lihat Nabi sudah rawuh. Abdurrahman bin Auf mau mundur. Fa'auma'a, maka memberi isyarat ilaihi, kepadanya, yang memberi isyarat Nabi ya, Nabi memberi isyarat kepada Abdurrahman an yamdiya, supaya teruskan, kamu teruskan saja, supaya dia meneruskan mengimami sholat. Qala, berkata Mughirah bin Syu'bah ya, rawinya hadis ini, fa shallaitu, maka aku sholat, aku wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfahu, di belakang Abdurrahman bin Auf, maksudnya jadi makmumnya rakaatan, 1 rakaat, karena terlambat 1, barengannya cuma 1 rakaat. Falamma sallama, maka tatkala sudah salam Abdurrahman, qaman Nabi berdiri, Nabi SAW berdiri, fa shalla rakaatal lati subiqa biha, maka beliau sholat 1 rakaat yang sudah didahului dengannya, maksudnya sudah tidak tertinggal tadi. Masbuk kan ya, subiko itu kan masbuk, jadi sholat mengerjakan 1 rakaat yang tadi beliau belum mengerjakan. Walam yazid alaiha, dan beliau tidak menambah dengan sujud sahwi, maksudnya nanti ada bahasanya gitu. Bukan menambah rakaat ya orang mungkin sholat subuh 2 rakaat maksudnya menambah dengan sujud sahwi. Qala Abu Dawud berkata, Abu Sa'id al-Khudri wa Ibnu Zubair, dan Ibnu Zubair wa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar yaqulun, mereka berkata, man adrokal farda minas sholati, barang siapa yang mendapatkan fard tunggal yang 1 ganjil, maksudnya 1 rakaat, minas sholati, dari sholat, alaihi sajdatas sahwi, wajib atas dia itu 2 sujud sahwi. 2 sujud sahwi itu wajib atas dia. Ini saya terjemahkan bebas nih, maka dia berkewajiban, maksudnya sebenarnya yang wajib itu sajdatas sahwinya, itu sajdatas sahwi alaihi gitu ya, wajib atas dia. Nabi terlambat datang ke sholat jamaah, sedang sholat sudah diimami Abdurrahman bin Auf, Nabi menjadi makmum masbuk 1 rakaat. Jadi dia kurang 1 rakaat karena Nabi ya, beliau kurang 1 rakaat karena sudah telat 1 rakaat. Ketika Ibnu Auf hendak mundur mempersilahkan Nabi jadi imam, Nabi berisyarat supaya dia tetap menjadi imam. Ibnu Auf mematuhinya, sudah kamu teruskan saja, supaya dia meneruskan gitu, dengan isyarat, entah dengan tangan, entah dengan isyarat kepala itu ya, atau dengan mata, prinsipnya suruh meneruskan ngimami gitu. Nanti kan jadi dasar, jadi dalil lah imamnya telat kok, Nabi telat, kalau imamin nanti gimana tadinya. Jadi kan masuk imamnya sholat lagi kan berarti tambah 1 rakaat kan, mau jadi 3 rakaat jadinya kan gitu.
Nabi mengerjakan 1 rakaat salat yang belum beliau kerjakan tanpa menambahinya dengan sujud sahwi. Lah kok sujud sahwi kenapa? Lah ini menurut Abu Dawud sejumlah sahabat berpendapat begini. Kalau makmum yang terlambat hingga bilangan rakaatnya berbeda dengan imam, jadi sejumlah sahabat berpendapat. Sahabat itu Abu Sa'id tadi ya, Abu Sa'id, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Ibnu Zubair itu berpendapat begitu. Mengapa? Karena makmum melakukan duduk tasyahud tidak pada waktunya saat mengikuti imam. Begini kan? Kalau misalnya saya sebagai makmum saya telat rakaat, telat maghrib gitu kan. Saya telat 1 rakaat. Berarti kan imam rakaat kedua, saya rakaat pertama kan. Terus imam tasyahud kan rakaat kedua, saya harusnya kan belum tasyahud itu. Kan belum, baru rakaat pertama kok. Nah, karena itu kalau menurut bertiga ini dan juga ulama yang lain, sebagian ulama dia harus sujud sahwi gitu loh. Nah, tadi melu imam ning kan kudune ora tahiyat gitu loh, ora tasyahud kan. Kudune ora tasyahud kok dia tasyahud. Nah, karena melu imam makanya sujud sahwi. Tetapi ini pendapat ini terbantah oleh hadis ini. Karena Nabi kan tidak nambah itu tadi. Nah, gitu loh. Jadi tinggal. Lah terus gimana kok sahabat kok menyelisih Nabi? Gini, kita perlu memahami ya bahwa sahabat itu tidak tahu semua hadis. Tidak gitu loh. Beliau mereka ini hanya dengar sebagian saja. Kita orang-orang sekarang ini mungkin sangat mungkin kita ini tahu lebih banyak tentang hadis daripada sahabat. Loh kok iya? Lah iya, karena sekarang hadis sudah ditulis. Sudah didewankan misalnya, dibukukan gitu. Jadi karena dibukukan kita bisa dapatkan lebih banyak daripada orang zaman dulu yang dengernya hadis, apalagi sahabat nih. Di zaman sahabat belum ada kitab hadis, sehingga taunya dari gurunya atau dari sesama sahabat lain-lain. Rasul pernah bersabda begini, oh iya pernah, oh gini tahu gitu kan. Itu salah satu buktinya Umar bin Khattab, saya lupa itu Abu Musa atau Ibnu Umar saya lupa, bukan Ibnu Umar yang jelas ya, Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah. Jadi sahabat ini bertamu kepada Umar, bertamu, salam, assalamualaikum, adkhul itu, salam dengan keras sampai 3 kali, nggak dibukakan pintu, terus pulang, terus Umar bukakan pintu, gula indi ki mau salam orang eneng, terus ditanya tadi siapa ini, terus dipanggil oleh Umar, kamu itu piye? Aku krungu salam, tak buka nih lawang, malah lunga ki piye gitu. Kata sahabat tadi, loh saya itu mengikuti sunnah Nabi. Nabi itu nyuruh kalau datang kepada rumahnya orang, kalau salam 3 kali saja, 3 kali rati buka nih mulia kan gitu. Nabi ngomong gitu kan, pulang saja kamu. Maka saya sudah salam 3 kali, sekira terdengar tidak dibukakan itu saya pulang. Loh bener Nabi ngomong gitu, kata Umar gitu kan. Iya Nabi ngomong gitu, datangkan bukti orang lain, nah gitu kan. Akhirnya dia datangkan bukti orang lain yang juga mendengar Nabi bersabda begitu, baru Umar mau terima gitu. Artinya ya kalau gitu saya yang tidak tahu hadis itu. Jadi sangat mungkin sahabat itu tidak tahu hadis, mungkin sekali gitu loh. Makanya ini tadi kalau kita tahu begini kan jadinya selesai masalahnya. Bukan kok Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Zubair, Ibnu Umar itu tentang Nabi, bukan gitu. Belum tahu gitu. Belum tahu bahwa Nabi itu ketika terjadi sholat begitu Nabi tidak nambah. Lah orang mau sholat jamaah ya mungkin saya pas ditugas keluar apa jadi syariah atau pas safar kan gitu kan, bisa jadi kan, artinya logis sekali, tidak ada masalah. Jadi memahaminya seperti itu gitu. Makanya kalau para ulama itu biasanya mereka bermadhab memperpendapat sesuatu, tapi mereka selalu ngomong kalau kalian mendapati hadis Nabi sahih hadisnya berbeda dengan pendapatku, kalian buang pendapatku, ikuti hadis. Karena mereka tawadhu, mereka menyadari bahwa tidak semua hadis mereka tahu gitu loh. Tidak semua hadis mereka mengetahui, sehingga kalau mereka beristihad, lah kok istihad? Nah dia tidak dapatkan hadisnya kok, adanya Quran, hadisnya cuma sedikit, tidak ada ya dia istihad kan dengan ilmu yang dia miliki. Istihadnya kok tentang hadis ini piye lah, dia tidak tahu hadis itu kok. Kalau sudah tahu mesti ngikuti hadis itu gitu loh. Sehingga kita jadi paham, oh kok ulama berpendapat begini kok beda karo hadis. Ya sudah pakai hadisnya saja, tidak pakai kalau ulama tadi gitu ya. Jadi inilah yang sebagian saudara kita tuh belum paham, maka kita belum memahamkan juga.
Kowe iki karo Imam Syafi'i pinter ndi kowe? Lah kok kowe beda karo Imam Syafi'i misalnya gitu. Ya kita terangkan pelan-pelan gitu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, Imam Malik itu semua mengatakan kalau ada hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, kalian buang pendapatku, kalian pakai hadis yang sahih itu, gitu loh. Dengan redaksi yang berbeda ya, tapi intinya sama, mengatakan seperti itu ya. Baik. Berikutnya 153 qala hadatsana Ubaidullah ibnu Mu'ad hadatsana Abi hadatsana Syu'batu an Abi Bakar yakni Ibnu Hafs Ibni Umar Ibni Sa'ad sami'a Aba Abdillah an Abi Abdurrahman As-Sulami annahu syahida Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman bin Auf yas'alu Bilalan, bertanya kepada Bilal. Bertanya tentang apa? Tentang an wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Bilal berkata, karena ditanyai oleh Abdurrahman bin Auf nggih, kana yakhruju yaqdi hajatahu, karena Nabi itu adalah beliau itu yakhruju keluar yaqdi hajatahu, menunaikan hajatnya, maksudnya buang air gitu. Fa'atihi bil ma'i, aku datang pada beliau dengan air, membawakan airnya dengan wadah gitu ya, dengan bejana. Fayatawaddau, lalu beliau berwudu, wa yamsahu ala imamatihi, dan beliau mengusap atas serbannya, imamahnya, wa muqaihi, dan dua muknya. Muk itu khuf. Sebagian mengatakan di atasnya khuf, jadi pakai khuf baru pakai muk gitu. Sebagian mengatakan begitu. Kalau Abu Dawud huwa Abu Abdillah maula Bani Taim bin Murrah. Abu Abdillah ini yang baris kedua itu ya, Sami'a Aba Abdillah, itu Abu Abdillah maula bekas budaknya Bani Taim bin Murrah. Bilal yang ditanya Abdurrahman bin Auf pada hadis ini adalah Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi itu ya. Bilal bin Rabah, bekas budak yang jadi muadzinnya Rasulullah SAW. Al-Jauhri mengatakan bahwa muk adalah pakaian yang dikenakan di atas khuf sesudah memakai khuf. Jadi pakai khuf dulu baru pakai muk, itu kalau Jauhari. Qadiyiyah juga mengatakan begitu. Kalau Al-Harawi itu dan juga Al-Azhari dan Al-Khattabi ya, itu prinsipnya muk itu ya khuf. Tapi jenis-jenisnya khuf, ada khuf yang pendek sebetis itu disebut muk. Nah, itu kalau yang agak panjang sampai ke lutut barangkali gitu, itu ya khuf itu. Jadi walhasil macam-macam khufnya itu macam-macam, ada yang sampai sebetis, ada yang lebih tinggi lagi, itu namanya muk, sebagian memaknai begitu. Tapi intinya ya muk itu ya khuf, intinya begitu. Abu Abdillah yang diterangkan Abu Daud adalah perawi yang meriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Sudah dijelaskan ya. Abu Abdillah itu adalah Abu Abdillah an Abi Abdurrahman, itu kan perawi dari Abi Abdurrahman. Saat di sini sahih diriwayatkan oleh banyak perawi hadis ini. Jadi beda prinsipnya mengusap serban dan mengusap khuf, tidak usah melepas serban, tidak usah melepas khuf, sudah kita bahas di waktu yang lalu. 154 qala hadatsana Ali ibn al-Husain ad-Dirhamiyu hadatsana Ibnu Dawud qala an Bukairin ibni Amir an Abi Zur'ata ibni Amr ibni Jarir anna Jariran, bahasanya Jarir bala kencing, buang air kecil. Tsumma kemudian tawaddoa famasaha alal khuffain, lalu dia berwudu lalu mengusap khufnya, maksudnya tidak membuka kakinya tapi hanya mengusap khufnya bagian atas. Wa qala, dan dia berkata, ma yamnauni, tidaklah menghalangiku, atau apa yang menghalangiku, bukan tidaklah ya, apa yang menghalangiku an amsaha, untuk aku mengusap. Wa qad ra'aitu, sedangkan aku sudah tahu, sudah melihat Rasulullah SAW yamsahu, Rasul juga mengusap khuf. Aku pernah lihat Rasul mengusap khuf lah. Saya ya tidak ada masalah kan, ngikutin Nabi kok. Qalu, orang-orang berkata, orang-orang yang melihat Jarir tadi berkata, innama kana dzalika qabla nuzulil maidah.
itu terjadi hanyalah sebelum turunnya surat Al-Maidah yang tentang wudu itu ya, ayat ke-6 itu kan. Idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum dan seterusnya itu ya, surat Al-Maidah ayat 6. Qala Jarir berkata, "Ma aslamtu illa ba'da nuzulil Maidah." Aku itu tidak masuk Islam kecuali sesudah turunnya Al-Maidah. Kok sebelum Al-Maidah Maidah aku belum mlebu Islam loh, gitu maksudnya gitu loh. Jadi dia bantah. Enggak, ini Nabi mengusap khuf itu sesudah syariat wudu gitu. Jadi asalnya kan mereka ngatakan, "Loh, kamu kok ngusap khuf?" Lah iya, Nabi saya melihat Nabi. Loh, iya, Nabi itu ngusap khufnya dulu, habis itu turun Al-Maidah ayat 6 yang tentang wudu itu terus tidak lagi mengusap khuf. Mereka mengatakan begitu. Mereka itu sahabat-sahabatnya Jarir. Jarir ini sahabat Nabi Jarir bin Abdillah nih. Terus Jarir mengatakan, "Lah wong saya itu masuk Islamnya sesudah turunnya Al-Maidah kok." Gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi tidak mungkin saya melihat Nabi terus saya bisa meriwayatkan hadis gitu kecuali dia sudah muslim kan, jadi orang Islam dulu kan, masuk Islam, terus dia begitu, terus dia mengikuti Nabi tadi. Lah itu mesti sesudah surat Al-Maidah turun, surat Al-Maidah yang ayat 6 ini maksudnya. Jadi ketika Jarir mengusap khuf berkata bahwa dia melihat Nabi mengusap khuf saat berwudu tanpa melepas khufnya, maka orang-orang mencela dia, mengatakan bahwa hukum ini berlaku sebelum turunnya surat Al-Maidah. Gitu maksudnya. Sebelum surat Al-Maidah hukum itu berlaku, sesudah itu ya ndak wudu gitu kalau cara kita ya. Terus surat Al-Maidah yang dimaksud adalah ayat tentang wudu, surat ayat 6 itu ya, surat bukan kok Al-Maidah komplit itu tidak, tapi yang itu yang surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu itu. Jarir menjawab bahwa dia masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah, artinya dia melihat Nabi mengusap khuf itu ketika Al-Maidah sudah diturunkan. Nah, jadi bagaimana memaknainya gini? Dengan demikian, jadi jelasnya gini, pengusapan khuf itu merupakan takhsis, pengkhusus dari keumuman syariat wudu pada surat Al-Maidah. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kan gitu kan ya. Kok arjulakum ilal ka'bain, betul ya, ilal ka'bain. Jadi itu berlaku umum. Khususnya yang ada khusus itu ketika orang pakai khuf. Sudah kita bahas dulu. Orang pakai khuf asal dia memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci, dia sudah wudu dulu, tidak berhadas, memakainya dalam keadaan suci. Kalau dia di rumah tidak kemana-mana, dia bisa pakai selama sehari semalam. Nanti di hadisnya ada di bawah nanti tentang lama waktunya itu ada sehari semalam. Kalau dia bepergian safar, maka dia boleh pakai itu selama 3 hari 3 malam. Tidak usah melepas khuf ketika berwudu, termasuk ketika hadas, asal bukan hadas besar ya, bukan junub. Kalau junub harus dilepas. Tapi kalau hadas kecil, BAK atau BAB gitu ya, maka atau kentut saja, wudunya tidak wudunya, kakinya nggak usah dilepas, khufnya tetap dipakai, yang diusap bagian atas, bukan bagian bawah. Itu ada syariat seperti itulah. Ini taksis namanya, pengkhusus. Umumnya begitu, umumnya wudu tadi, ini yang khusus, ini khusus, tidak usah dibuka khufnya, diusap saja bagian atasnya, gitu loh ya. Jadi taksis itu seperti itu, taksisul am, mengkhususkan sesuatu yang umum. Nah, kalau mereka mengatakan itu mansuhnya karena apa? Maksudnya ada syariat wudu itu dulu memang berlaku gitu, orang-orang ini yang mencela Jarir ini. Tapi dibantah oleh Jarir, enggak gitu. Tidak mungkin saya begitu, saya itu masuk Islamnya sesudah ayat tentang wudu itu turun gitu loh maksudnya. Jadi di kalangan sahabat itu juga ada kadang-kadang diskusi begini gitu. Jadi memahami ayat ini piye dong ini. Dan kadang-kadang juga sampai meruncing gitu ya. Cuman masalahnya mereka orang-orang yang paham din sehingga kok tidak jadi berkelahi itu ya enggak. Cuman beda pendapat biasa, cuman masing-masing pakai hujah. Kalau hujahnya kalah ya sudah ikuti yang menang, artinya yang benar gitu loh. Yang menang yang benar kan. Seperti Umar tadi kan. Pernah pidato di depan orang kaum perempuan gara-gara laki-laki tidak berani nikah, gara-gara perempuannya maharnya tinggi-tinggi kan gitu kan. Maharnya mahal-mahal.
kumpulkan sama Umar. Wahai kaum perempuan, gadis-gadis itu jangan ditinggikan maharnya biar pemuda-pemuda ini bisa menikahi gitu. Enggak kuat bayar. Ada seorang perempuan ngomong, "Loh, lah Umar, ya Amirul Mukminin, apa kamu enggak pernah baca? Wa ataitum ihdahuna kintoron." Ayatnya kan ada tuh ya. Kamu sudah memberikan mereka itu kintor. Kintor itu harta yang sangat banyak itu. Artinya mahar itu haknya wanita kok. Kamu kok mau membatasi yang luas itu gimana? Allah saja membolehkan kok. Kamu batasi, suruh menurunkan mahar. Bagaimana itu? Terus kata Umar, betul perempuan ini dan keliru Umar ini. Oh gitu. Mau nerima gitu loh. Ya memang betul kan? Jadi haknya perempuan untuk menentukan mahar itu tidak boleh dihalangi gitu loh ya. Bahwa terus dora kuat rabi yaitu resikonya nggih. Dhuwur-dhuwur mahare kudu nyiapke dhuwit sak miliar sapa sing kuat itu. Nek ora oligarki atau Taipan itu ora kuat itu. Atau malah lebih tinggi lagi. Ya itu resiko, tapi kan memang berhak gitu loh. Menentukan begitu tuh berhak. Kaum wanita punya hak untuk itu. Tidak boleh dibatasi, memang Allah tidak membatasi kok gitu. Dan Umar mengaku, ya memang betul. Kamu betul wahai perempuan, dan Umar ini yang keliru, saya yang salah. 155 qala hadatsana Musaddadun qala wa Ahmad bin Syuaib al-Harraniyu qala, keduanya berkata hadatsana Waqi'un hadatsana Dalham ibnu Shalih an Hujair ibni Abdillah an ibni Buraidah an abihi anna Najasyiyah, bahwasanya Najasyi ahda memberikan hadiah, menghadiahi siapa? Ilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiahnya apa? Khuffaini, 2 khuf. Hadiahnya khuf aswadaini, yang duanya itu hitam. Aswad hitam, dua khuf yang hitam. Sadajaini, dua-duanya itu hitam apa? 2 yang polos. Tidak ada hiasannya, tidak ada pelipitan, tidak ada macam-macam bordir sekarang ya. Polos gitu saja. Fala bisahuma, kemudian Nabi memakai keduanya, summa tawaddoa, kemudian beliau berwudu, wa masaha alaihima, dan beliau mengusap keduanya. Wala Musaddad berkata Antalham bin Shalih qala Abu Dawud hadza mimma tafarrada bihi ahlul Basra. Ini termasuk yang menyendiri dengannya, maksudnya diriwayatkan secara khusus hanya bersendiri oleh ulama Basra. An-Najasyi adalah gelar Raja Habasyah. Najasyi disebut yang disebut ini bernama Ashom atau Ashomah bin Bahar An-Najasyi. Masuk Islam pada masa Rasulullah, dia melindungi melayani muslimin yang berhijrah ke negaranya. Syadzatun, syadat itu maknanya polos, tanpa hiasan, bordir atau sejenisnya, tanpa bulu atau rumbai rambut, pokoknya tidak ada hiasan, polos gitu saja. Kalau menurut Al-Qastolani itu penulis kitab Irsyadus Sari, Syarah Sahih Bukhari, Irsyadus Sari. Sadat adalah kata serapan bahasa Arab dari sadah. Sadah itu kan hitam. Hadis ini menjadi dalil bolehnya menerima hadiah dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, karena pada saat memberikan hadiah Najasyi belum masuk Islam. Kamu hadiah boleh, tapi dipisahkan kayak kadang-kadang mun ini hadiah nih jane riswah, suap itu. Ya jangan kalau gitu. Kalau hadiah betul enggak apa-apa. Kita punya tetangga orang Kristen ngasih hadiah. Pak, Bu, ini hadiah dari saya, ya hadiah diterima saja. Asal halal saja nih. Atau kalau tidak, misalnya itu kain sutra misalnya yang diberi laki-laki, ya berikan pada yang perempuan saja kan gitu, atau emas. Laki-laki tidak boleh pakai emas, ya disimpan saja. Kalau enggak disimpan ya diberikan pada yang bisa memakai gitu. Kaum wanita misalnya begitu ya. Hadis ini gharib atau farad karena diriwayatkan oleh ulama, hanya diriwayatkan oleh ulama Basrah. Cuma kata-kata tafarrada bihi ahlul Basrah ini ya. Bunyinya tadi gimana? Tafarrada bihi ahlul Basrah itu dikritik oleh sebagian ulama. Kalau kata Abu Thayyib Abadi, penulis kitab Aunul Ma'bud, syarahnya Abu Dawud itu, ini hanya sekedar bentuk toleransi, bentuk kelonggaran saja. Sebenarnya rawi yang tinggal di Basrah
itu cuma Musaddad bin Musarhad, itu kan ada kan. Hadasana Musaddadun itu ada. Nah itu depannya ke gurunya Abu Dawud itu. Musaddad bin Musarhad itu itu saja, yang lainnya itu orang-orang Kufah, tinggal di Kufah. Dan Musaddad juga tidak bersendiri dalam meriwayatkannya, tapi ada tabi sama syahid. Kalau syahid itu hadis yang sama, sahabatnya lain. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis itu berbeda, itu Ibnu Umar sama Ibnu Abbas. Itu hadisnya Ibnu Abbas, jadi syahidnya hadisnya Ibnu Umar. Tapi kalau tabi itu hadis sahabatnya satu gitu loh. Rawi-rawinya beda, sampai kepada Bukhari itu berbeda. Mungkin satu atau dua atau semuanya berbeda. Tapi sahabatnya sama, ujung sanadnya itu sama gitu loh. Sebelum Nabi itu ujung sanadnya sama, itu namanya tabi. Jadi kalau ini tabi berarti sama-sama diriwayatkan oleh Buraidah, nah, gitu kan, dari Buraidah meriwayatkan itu, tapi dari jalan yang lain. Maka ada tabi, ada mutabaah, ada Ahmad bin Abu Syu'aib dan Hanad, ada juga yang diriwayat Tirmidzi, ada Ali bin Muhammad dan Abu Bakar bin Syaibah. Artinya tidak sendiri Musaddad itu. Jadi cara Abu Dawud gitu ya, gurunya tidak cuma Musaddad, tapi juga ada Ahmad bin Abu Syu'aib Al-Harani, juga ada Hanad gitu. Kalau yang Tirmidzi itu gurunya Tirmidzi itu ada Ali bin Muhammad, ada Abu Bakar bin Abi Syaibah, bukan Musaddad, itu maksudnya. Itu jadi tabi'nya, ujungnya sama, ujung sanadnya sama, yakni Buraidah. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak ada nggih? Berikutnya 156, qala hadatsana Ahmad bin Yunus, qala hadatsana Abu Hayyin huwa Al-Hasan bin Shalih an Bukair bin Amir Al-Bajali an Abdurrahman bin Abi Nu'min anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah SAW masaha al-khufain, mengusap dua khuf beliau. Faqultu maka aku berkata, ya Rasulullah, anasita, apakah engkau lupa? Kok mengusap khuf ya Rasulullah? Apa engkau lupa? Qala, Nabi malah menjawab, bal anta nasita, kamu yang lupa. Bihadza amaroni Rabbi azza wa jalla, dengan ini Allah memerintahkan aku. Cuman hadis ini dhaif menurut Albani, hadisnya dhaif. Mughirah menanyakan, apakah Rasul lupa karena dia belum pernah melihat Rasul mengusap khuf tanpa membasuh kaki saat berwudu. Lah jawaban Nabi malah mengatakan, Mughirah yang lupa, kamu pernah lihat saya begini, tapi kamu lupa gitu loh. Awalnya Mughirah bertanya loh, apa Rasul lupa? Kok mengusap khuf itu gimana? Kok tidak dibuka gitu loh maksudnya. Maka Nabi mengatakan, ya begini nih Allah memerintahkan aku, Allah menyuruh aku begini. Nah, perintah Allah kepada Rasulullah itu mungkin melalui jalan wahyu, yakni dengan perantaraan malaikat Jibril, atau mungkin juga disampaikan secara langsung tanpa perantara, tidak pakai perantara. Bisa jadi bisa. Gimana? Ya ada bisikan gitu, atau ada ngimpi. Rasul melihat sesuatu, kan itu langsung, tidak melalui malaikat kan gitu. Artinya, atau langsung diajak bicara oleh Allah kan juga bisa. Artinya yang dikenal begitu memang Nabi Musa, tapi Rasul kan juga pernah kan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril. Artinya ada kemungkinan perintah itu wujudnya begitu. Cuman masalahnya hadisnya ini dhaif, sehingga ya tidak bisa jadi hujah gitu ya. Tentang mengusap khufnya dengan hadis sahih yang lain ada, tapi kalau kaitan dengan ini kok mosok Mughirah ngomong, ya Rasulullah anak sita, kok saja piyemen gitu kan, jadi kayak rasopan gitu kan ya. Tapi ya itu masalahnya dhaif, sehingga ya tidak bisa kita kemudian kok ngene, itulah keadaan hadisnya, derajatnya tidak sampai pada tingkat hasan, apalagi sahih. Sebelum bab berikutnya ada pertanyaan? Tidak ada nggih. Bab berikutnya sebenarnya ada dua hadis ini, cuman yang kedua belum saya tulis ini. Bab 60, babut tauqid fil mashi, bab penetapan waktu, durasi waktu fil mashi dalam hal mengusap khuf. Jadi berapa lama gitu kan bolehnya mengusap khuf itu tanpa melepas ketika berwudu.
157 qala hadatsana Hafs bin Umar hadatsana Syu'batu qala anil Hakam wa Hammadun an Ibrahima an Abi Abdillah Al-Jadali an Huzaimah bin Tsabitin, dari Huzaimah bin Tsabit, ini sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mashu alal khuffain, mengusap dua khuf, mengusap khuf lil musafiri, untuk musafir itu salah satu ayam 3 hari, walil mukim, dan untuk orang yang mukim tidak safar, di rumah sendiri, di kampung sendiri, itu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Qala Abu Dawud berkata rawahu Mansur ibnu Mu'tamir an Ibrahim At-Taimi bi isnadihi qala fihi, dia berkata padanya walawiz tazdadnahu, dan kalau saja aku minta tambah kepada beliau lazadana, sungguh beliau akan menambahi kami. Jadi tadi kan Nabi mengatakan sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir, tambah ya Rasulullah itu. Maka Nabi akan nambahi menurut keterangan ini gitu loh ya. Nanti kita bahas dulu keterangan yang di akhir ini, Huzaimah ini. Hadisnya sahih sendiri, hadisnya sahih, tapi keterangan yang belakang ini nanti dipersoalkan karena itu bukan hadis kan. Hadis ini menjadi dalil bahwa mengusap khuf saat berwudu tanpa membasuh kaki, maksudnya tanpa melepas khuf sehingga akhirnya bisa dibasuh gitu kan ya, boleh dilakukan oleh musafir dalam durasi waktu 3 hari 3 malam. Adapun orang yang tinggal di kampung halaman sendiri, mukim, tinggal di rumah sendiri, di kampung sendiri, tidak kemana-mana, boleh melakukannya selama sehari semalam. Ya sudah jelas. Pengusapan khuf sebagai ganti pembasuhan kaki saat berwudu boleh dilakukan jika kedua kaki dimasukkan ke dalam 2 khuf dalam keadaan si pemilik kaki sudah bersuci secara sempurna. Sudah kita bahas dulu. Pembahasannya juga tetap unik gitu kan ya. Uniknya biasa. Nek urung rampung wudu lagi membasuh kaki kanan terus tinggoni khuf, dipakaikan khuf. Maka kaki kanannya ini sudah selesai. Tapi karena sudah selesai, sudah dipakaikan khuf, tapi ya kaki kiri kan belum dibasuh. Lah karena syaratnya harus suci sempurna, berarti enggak suci kan? Belum suci sempurna gitu loh. Kaki kanan sudah suci, tapi kaki kiri yang belum rampung gitu loh wudunya. Merujuk kaki kanan terus pakai khuf, merujuk kaki kiri terus pakai khuf. Itu nanti kalau menurut ulama boleh suci boleh enggak nih, bukan hadis nih. Itu kan mazhab. Itu nanti kata ulama tadi, nanti kalau wudu yang kanan dilepas. Karena waktu diwudu nih, waktu pakai khuf itu belum suci sempurna. Yang kaki kiri kan belum dibasuh. Saya ulangi ya, yang barangkali yang kemarin tidak ikut atau gimana. Kemarin kan bahasanya gitu, wudu wis meh rampung karek mengasuh kaki. Terus kaki kanan dibasuh, selesai, sudah suci kaki kanan ya. Kaki kanan suci terus dipakaikan khuf. Terus kaki kiri dibasuh terus dipakaikan khuf. Itu dipakaikan khuf. Mungkin digaring gesek atau gimana lah, pokoknya dipakai khuf. Ini nanti kalau wudu kaki kanannya harus dilepas khufnya. Loh kok ngono? Lah waktu memasukkan kaki kanan itu kan kaki kiri masih belum suci, gitu loh. Belum rampung kan bersucinya. Wudunya belum sempurna, padahal disyaratkan suci sempurna. Nah, gitu. Ya tetap nyentrik tapi ya itulah mazhab nggih. Setuju boleh juga, tidak setuju ya enggak apa-apa, tapi menurut saya sendiri logisnya kenapa tadi? Mikirnya karena suci sempurna, lalu itu belum sempurna kok. Makanya ya sing penak nggih kharaja minal khilaf gitu kan ya. Keluar dari khilaf ya dirampung gesek wae kan lagi nganggo khuf gitu saja ya. Kadang-kadang fikih itu yang ya sosok ya lucu, tapi itu tadi. Saya waktu menerjemahkan kitab fikih terus ya iki piye to kok dadak koyo ngene barang, tapi ya wajar saja, nanti bisa jadi betekan apa? Teka-teki atau gimana. Sekarang kalau ada, ini bukan masalah wudu ya. Ini kan ada orang dia safar, laki-laki, suami istri kan, suaminya safar, pergi, istrinya di rumah itu, ini pas waktu bulan Ramadan, istrinya itu haid, terus suci, gitu, haid terus suci kan, sucinya anggaplah
sholat duhur itu sudah suci gitu. Sudah suci itu, terus dia mandi sholat duhur. Nah gitu. Suaminya habis dari safar pulang sampai ke rumah itu ya enggak sholat duhur lah, mungkin jam 2 atau jam berapa gitu kan. Karena suaminya safar kan dia tidak puasa. Istrinya kan juga tidak puasa, wong tadi head terus dia suci kan. Dia suci, kemudian sholat duhur, sudah suci sekarang ini. Terus suaminya datang. Lah, pertanyaannya, boleh enggak suami ini kemudian berkumpul gitu? Artinya jima itulah gampangnya. Hubungan seks laki-laki perempuan suami istri itu. Boleh enggak? Itu ulama yang membahas itu. Tak pikir, oh ya kurang-kurang menegawian, tapi ternyata ya kejadian betul kan. Artinya itu bukan golek-golek, tapi kalau gitu gimana gitu loh. Artinya kita memutusi iki ngene iki oleh ora lagi. Bulan Ramadan loh, siang hari bulan Ramadan. Lah ning loro-lorone ra poso kok. Kan gitu kan. Maka nanti muncul syariat tidak bolehnya berhubungan itu kalau pas puasa. Lah mosok ora poso. Lah tadi kejadiannya kayak gitu tadi. Kan itu semuanya enggak puasa gitu loh. Yang laki-laki ya ora poso, sing wedok ya ora poso. Nah gitu. Sudah itu mungkin agak bisa kita ikuti. Lah yang lainnya lagi ya sik kurang gawean lagi. Kurang gaweane piye? Iki wong loro iki safar bareng. Nah gitu loh. Suami istri safar bareng, ra poso bareng. Boleh enggak dia berhubungan siang hari gitu. Nah, nanti dibahas oleh ulama. Nek sengaja ora oleh. Sengaja yo gen oleh metu yo gitu enggak boleh gitu malahan. Nek ra sengaja bareng-bareng adalah poso-poso ndak posone terus mau berhubungan boleh, tapi kalau enggak disengaja itu, kalau direncana itu. Kaya sambu wae pembunuhan berencana itu. Jadi ini direncana begini enggak boleh karena pengen rencana nglanggar itu enggak boleh. Tapi kalau kebetulan saja begitu bisa jadi boleh gitu. Nah itu juga yes, nanti ikhtilaf lagi kok oleh apa mergane kan gitu kan masalah. Tapi yang jelas kemudian ulama sepakat berinya kalau tidak bolehnya berhubungan itu kalau puasa, sedang puasa. Kalau tidak puasa boleh, tinggal dihitung ra poso niki mergo ngopo lah gitu. Nah ini tadi kan jelas kalau ini tadi pulang dari safar. Enggak sengaja memang gitu, pulang dari safar, yang ini selesai head. Selesai headnya selesainya menjelang duhur kan enggak mungkin puasa. Subuh masih head kok kan gitu loh. Tidak mungkin kan? Makanya tidak mungkin berpuasa. Yang ini juga pasti tidak puasa. Nah, boleh tidak berhubungan. Nah, begitu. Contoh nggih, sekedar contoh saja. Saya waktu nesembah iki yo ngopo ini itu dibahas itu. Tapi ya terjadi masalahnya. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi serta sebagian besar ulama lainnya menyatakan bahwa permulaan penghitungan durasi waktu pengusapan khuf ini juga sama, ini masalah fikih nggih. Apabila pemakainya berhadas ketika sudah memakai khuf. Jadi gini, kalau Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu ngitungnya itu dia pakai khuf suci kan ya, suci, dia pakai khuf, terus ngitungnya awal dari sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu kapan? Kalau Imam Syafi'i dan Hanafi itu kalau dia kentut, hadas, kentut atau buang air kecil, buang air besar, itu baru dihitung awalnya gitu. Dihitung dari situ gitu loh. Jadi misalnya dia wudu, rampung, terus pakai khuf. Sudah selesai wudu pakai khuf. Itu dia mulai dari pagi hari, jam 7 pagi itulah. Terus jam 10 dia hadas kecil lah ya. Kentut atau buang air besar, buang air kecil sudah. Terus dia pakai khuf lagi kan, khuf lagi. Dia kan tidak melepas khuf kan, dia wudu, khufnya diusap. Lah itu dihitung pertama kali, dihitung saat pertamanya. Jadi jam 10 itu berarti. Kalau jangan 10, jam 10 duhur aja lah, duhur. Gen gampang hitung. Duhur mulai gitu mau sholat dan lalu hadas. Ya sudah, sekarang wudu, mengusap khuf. Itu kali pertama awalnya. Berarti kalau 3 hari duhur berikutnya, hari berikutnya 1 hari, duhur hari kedua 2 hari, duhur hari ketiga 3 hari. Bukan jam 7, bukan, gitu loh. Hitungnya gitu. Kok ngono toh ya, itu namanya madhab nggih. Yang begitu keadaannya. Terus kalau Imam Ahmad, Abu Saud dan Auza'i itu menyatakan permulaan masa durasinya itu ketika sejak dipakainya khuf. Nah, ini beda lagi. Pokoknya wudu rampung pakai khuf lah itu saat pertama. Tadi berarti jam 7 tadi gitu loh. Sesuk jam itu sedino. Sesuk ini kan hari misalnya tadi pagi nggih, pagi pakai khuf jam 7 hari Senin. Besok Selasa hari Selasa jam 7 pas 1 hari 1 malam kan. Rebo jam 7 1 hari 1 malam, Kamis jam 7 1 hari 1 malam. Sudah habis gitu loh. Kalau mau wudu lagi harus dilepas. Karena itu tadi gitu kan. Nah, yang itu tadi enggak.
Ini nggak dihitung ini, karena dia belum hadas kan, nggak dihitung. Baru ketika hadas itulah dihitung yang pertama. Beda memang. Apalagi kalau hadasnya agak lama, jadinya bisa lebih panjang lagi. Pernyataan rawi hadis ini Huzaimah, apabila dia minta tambahan waktu, nih saya Nabi menambahinya, tidak bisa digunakan sebagai hujah untuk membolehkan pengusapan khuf lebih dari durasi 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim. Kenapa? Ini kan omongannya sahabat saja. Nabi tidak mengatakan begitu gitu loh. Jadi bagaimanapun juga itu tidak bisa jadi hujah. Kalau minta tambah mesti tambah. Iya, menurut kamu begitu. Tapi kan dalilnya kan nggak ada. Dalil bahwa Nabi akan menambah itu kan tidak ada, sehingga tidak dipakai sebagai hujah. Walaupun Huzaimah bin Sabit mengatakan seperti itu. Kalau aku minta tambah, tidak tambahi gitu. Nanti di hadis berikutnya belum saya tulis nggih. Itu juga begitu, 5 hari. Nah, begitu. Cuman hadisnya memang dhaif, tidak sampai pada tingkat yang bisa diterima. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan barangkali silakan. Tidak ada nggih. Baik. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.